Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Yang lagi sedih semoga cepat membalikan keadaan. Aku gak bilang bahagia ya, semoga kalian tahu menyikapi kesedihan itu kayak gimana. Hari ini aku mau bacain curhatan lagi sama kalian ya. Kita tanggapin bareng-bareng buat kalian yang punya advice, mungkin buat kalian yang punya saran atau mungkin pengalaman yang sama boleh tuangin di kolom komentar. Tapi hati-hati karena kolom komentar juga dibaca orang banyak gitu ya. Jangan pernah menunjukkan identitas kalian tinggal di mana dengan detail kayak gitu, karena kita nggak tahu orang tuh niatnya apa gitu ya. Untuk bersikap baik ke kita tuh ada maksud terselubung nggak gitu. Buat kalian yang mau curhat bisa langsung lihat di description box, itu ada email, ada WhatsApp, ada Instagram gitu ya. Dan kenapa kok lama nggak dibales, sabar karena banyak yang nge-spam. Jadi aku udah sering bukain seharian gitu ya, buka banyak tapi nggak ketemu curhatan satupun. Tapi isinya orang nge-spam, ngirimin gambar cewek telanjang lah, video orang mandi lah, ngirimin video rak cetol lah, dan ngamuk-ngamuk lah, dan bikin grup lah, dan lain-lain gitu ya. Jadi sabar. Tapi bisa juga ke DM ku, tapi ya itu bisa lebih cepat, bisa lebih lama juga. Kita langsung bacain sekarang. Ini aku dari WA. Hai Mbak Adel, maaf mengganggu, cuman mau minta pendapatnya Mbak Adel. Oke, dia minta pendapat aja. Pendapat ya, bukan saran, bukan apapun. Dia nyebutin nama dan asalnya dia, tempatnya dia gitu. Aku udah menikah selama 2 tahun, tapi aku pulang ke rumah suami aku, dalam kurung mertua. Pulang ke rumah ortuku seminggu sekali. Tapi sekarang aku pulang ke rumah orang tuaku dan hampir 2 bulan ini nggak ke mertua sama sekali. Alasan pertama karena nggak ada suami. Dalam kurung suaminya kerja luar kota. Alasan kedua karena aku trauma dan takut. Karena mulai pertama di bulan 2 atau 3-an aku pulang ke rumah pondok mertua. Aku dapet ketidaknyamanan karena aku pernah diintip sama adik iparku yang waktu itu masih kelas 3 SD. Ngintipnya pas di kamar mandi, aku telanjang. Itu kejadian 2 kali yang aku tahu sendiri. Kejadian pertama, mek tak pendelii karena posisiku aku lagi pup. Dan kejadian kedua tak ciprati banyu. Dan 2 kali juga kayaknya dia ngintip juga di kamar mandi, tapi aku nggak tahu, cuman ngerasa dia ngintip lagi. Terus dia ngintip juga pas di kamar tidur, untung pas nggak telanjang. Terus dia juga pernah nggak sengaja lihat aku sama suami lagi berhubungan karena dia mau bangunin kita tapi nggak ngetuk. Oke. Walaupun jadi dia nggak ngetuk, buka, nggak nutup pintu, malah ngeliatin. Walaupun kita udah selimutan, tapi posisinya kan tumpuk-tumpuan Mbak. Pas kejadian di kamar mandi itu, aku langsung cerita ke suami sampai nangis sesenggukan, dan akhirnya suamiku negur adiknya di depan ibunya tanpa sepengetahuan si cewek ini. Cuman aku nggak tahu dia negurnya gimana, dan pas kejadian di kamar mandi atau di kamar tidur atau kedua-duanya. Soalnya ibunya negur aku balik. Ngono ae cerita masmu, adikmu. Ngono iku soalnya butuh perhatianmu lah, kok di kamar tok kok gak metu-metu, gak jagongan, gak koyok mbake konco-koncone. Karena sejak kejadian di kamar mandi itu aku trauma dan takut sama adiknya. Lihat dia aja mangkel kudu nangis, akhirnya aku nggak pernah keluar kamar. Keluar kamar ya cuman makan dan mandi, pokoknya nggak ada adiknya. Aku masih berani keluar kamar walaupun cuman nyapu aja, ketambahan ibu mertua ngomongnya gitu. Aku tambah mangkel, bingung, aku nggak cerita sama suamiku. Terus mau cerita ke siapa? Cerita ke orang tua nggak pantas, cerita ke teman atau saudara sama aja ngumbar aib. Cerita ke bojone wong ya tambah keliru. Ya benar. Menurut Mbak Adel, kelakuan adiknya itu apa juga termasuk pelecehan seksual walaupun umurnya masih kecil? Terus akunya harus gimana Mbak? Sampai sekarang kalau bahas atau inget rasanya mangkel dan ujung-ujungnya nangis. Pernah ngajarin dia tugas sekolah, aku udah adem, panas, dredeg, besesek, gak karuan pokoknya. Makasih untuk waktu atau masukannya. Disinilah pentingnya pendidikan tentang seks diberikan sejak dini dan materinya disesuaikan. Gak mungkin ketika dikasih ke anak kuliahan materinya sama dengan yang dikasih ke anak SD, gak mungkin. Dulu aku pertama kali ngasih sex education itu di anak kelas 4 SD, 4 atau 5 SD, dan mereka tuh udah tahu istilah gangbang.
dan mereka udah tahu istilah perkosa, dan mereka udah tahu yang ciuman itu kayak gimana. Bahkan ada yang, ini loh mbak, tahu salin yang kamar mandi lanangnya papat wedoke siji, yang kayak gitu-gitu. Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari mertuamu juga nggak pernah ngajarin sex education, sudah jelas. Dan kita nggak tahu pergaulan adikmu yang kelas 3 SD itu sampai mana, lingkungan sekolahnya seperti apa. Nah buat kamu yang dolor, menurutku adiknya itu diajak ngobrol. Kalau kamu nggak berani sendiri ngomong sama suamimu, nanti pas pulang, kan ini masih luar kota, ngobrol kalau kayaknya kita harus ngobrol sama adikmu gitu ya, kenapa kok ngintip. Kamu tahu nggak yang waktu mbok lihat yang manggilnya apa? Mbak sama mas tumpuk-tumpuan tuh apa? Ditanyain aja, lebih santai ditanyain tentang pengetahuannya dia tuh sampai mana. Dengan kita tahu pengetahuannya dia sampai mana, dia udah tahu sejauh mana, kita baru bisa ngarahin dia kayak gimana. Baru bisa ngarahin ini baik, ini enggak, ini akibatnya begini, ini akibatnya ada ini dan itu, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya termasuk pelecehan seksual, aku nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak. Cah SD. Tapi kalau anaknya udah paham seks lebih jauh, ya termasuk. Kan kita nggak tahu nih pengetahuan seksnya dia nyampe mana. Kita nggak tahu dia kalau main di luar tuh kemana, ngapain, sama siapa. Itu kenapa harus diajak ngobrol. Terus akunya harus gimana mbak? Ya itu tadi udah kejawab, ngobrol. Nah terus kalau hubungan dengan kamu dan morotuomu, aku nggak cawe-cawe ya, karena itu agak tricky gitu kan. Nek kowe rak tau metu neng kamar tok kuwi ya salah. Kamu keluar cuman makan sama mandi doang kuwi salah jelas gitu kan. Dan sekarang menurutku kalau ngobrol itu sama suami bener. Dan kamu tuh ngobrolnya sama suami tuh kayak jangan diomongin dulu. Kita ngomongnya harus bareng-bareng. Jadi keluargamu itu nggak taunya cuman dari kamu doang. Kan bisa aja penyampaiannya beda. Cuman saranku itu sih, nanti kalau suamimu pulang, adiknya itu diajak ngobrol, ditanyain taunya tuh sejauh mana tentang seks. Karena waktu kalian main itu kan dia nggak nutup pintu tapi ngeliatin kayak gitu. Siapa tahu kalau misalnya ternyata pengetahuannya tentang seks perlu diarahin, jadi kalian sebagai keluarganya tahu gitu loh. Terus kalau ibunya banding-bandingin nggak kayak mbak-mbak temennya, ya itu harus ngobrol dulu. Soalnya kalau kamu udah takut dredeg gitu terus ujung-ujungnya nangis gitu, ya kan nggak bisa mau ngobrol gimana, mau ngajak main gimana ya kan. Itu sih kalau menurutku. Dan kalau emang ini tidak bisa diselesaikan antara kamu dan suami, baru boleh cerita ke orang tua. Menurutku jangan cerita ke teman. Gak semua teman akan menanggapi ceritamu dengan baik, dan gak semua teman tuh akan cuman dengerin ceritamu, bisa aja disebar-sebarin gitu loh. Malah berabe urusannya, ojo neng sedulur, ojo neng pakde bude sepupu ki ojo. Ya nanti malah hubunganmu sama mertua gak enak. Coba selesaiin dulu sama suamimu gitu ya, diajak ngobrol sih yang penting adikmu. Jadi kita bisa tahu pengetahuannya tentang mana dan bisa mengklasifikasikan ini termasuk pelecehan atau enggak. Begitu. Atau mungkin dari teman-teman yang lagi nonton video ini punya saran lain gitu ya, atau yang nonton video ini mungkin tenaga profesional juga gitu ya, harus digimanain, atau punya terapi khusus atau menjadi sukarelawan untuk menjadi konselor mungkin ya kan, bisa langsung komen di bawah juga. Tapi ingat guys, tolong jangan dimanfaatkan orang-orang yang kayak gini gitu ya, karena menurutku orang-orang yang lagi kena musibah, yang lagi terpepet itu biasanya mikirnya nggak logis, kayak mikirnya yang paling cepet piye, mikirnya yang ya udahlah wes dang cepet dang bar yang kayak gitu-gitu. Jadi gitu aja, semoga bermanfaat buat kalian, dan buat yang mengalami hal yang sama atau punya cerita yang sama juga terwakilkan sama mbaknya ini. Semoga menjawab juga pertanyaannya, semoga mbaknya juga nonton konten ini, dan maaf gak tak balas di WA karena sudah tak bahas di konten. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.